Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fatida wa istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amantana bi asrari bid darin amin. Kita lanjutkan membaca kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesi. Kita masih berada di bab yang ketiga dan sekarang kita sudah sampai pada maqalah yang keberapa? Yang ke-39. Wal maqalatu tasiyatu wa salasun an ba'dil hukama annahu qala thalasun min kanzillahi ta'ala. Dari sebagian ahli hikmah. Siapa itu ahli hikmah? Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya suci, orang yang mempunyai ilmu yang manfaat. Amay yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ada banyak pendapat terkait dengan hikmah, arti hikmah. Cuma pendapat yang paling masyhur itu artinya ilmu yang bermanfaat. Berarti ahli hikmah itu ya orang yang ilmunya manfaat. Manfaat untuk diri sendiri juga manfaat untuk orang lain. Dan juga bisa juga nanti beliau-beliau itu juga salah satu kekasih Allah, wali-wali Allah. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, annahu qala, mereka berkata salasun min kanzillahi ta'ala, ada tiga termasuk gudangnya Allah, artinya simpanan yang sangat berharga dari Allah yang tidak akan diberikan kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Ada tiga. Apa tiga itu? Yang pertama al-fakru, yaitu fakir, kefakiran. Apa itu fakir? Tidak butuh. Fakir itu ya kehilangan sesuatu yang dibutuhkan, tidak punya sesuatu yang dibutuhkan, itu namanya fakir. Yang kedua wal marad. Apa marad? Sakit itu sehingga menjadikan orang itu tidak bisa beraktivitas secara normal, itu namanya sakit. Wasabru, dan sabar. Tiga hal ini akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karenanya sakit itu ya sebenarnya sebuah anugerah dari Allah. Setiap sesuatu yang menyusahkan seorang hamba itu pasti akan berbuah pahala dari Allah, akan berbuah pahala yang itu akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit sedikit apapun, walaupun hanya terkena duri, itu pasti ada dosa yang dikurangi oleh Allah. Atau semisal pikiran sumpek, pikiran susah, pikiran gelisah, itu juga ada hal yang dikurangi dari dosa-dosa hambanya itu. Ya kalau pas kita lagi banyak sumpeknya, banyak galaunya, banyak stresnya, ya mungkin kita terlalu banyak dosanya, sehingga kita ini sudah tidak mau istighfar, tidak mau tobat, ya ini dikasih jalan yang lain. Dan cara Allah untuk mengampuni hambanya itu bukan hanya sekedar hambanya beristighfar. Kadang-kadang semisal orang yang sudah berkeluarga, dengan memikirkan bagaimana caranya menafkahi anak dan istrinya, susah ini nanti besok makan dari mana, uangnya ini dapat dari mana. Mikirkan keluarga itu juga bagian dari hal-hal yang bisa menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan ya harus sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain disebutkan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Orang sabar itu pengawalnya Allah, selalu disertai oleh Allah. Karenanya jangan macam-macam dengan orang yang sabar.
karena dia selalu bersama Allah. Allah selalu bersama dengan dia. Dan pahala sabar ini sangat besar sekali, sampai tidak bisa digambarkan pahalanya seberapa besarnya. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tidak bisa dihitung dengan apapun, saking besarnya. Sehingga sabar ini juga penting. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita punya masalah itu kata kuncinya 2S, sabar dan sholat. Kadang ada orang punya masalah, sholatnya sudah keteteran sudah. Kadang cuma bisa sabar, sholatnya ditinggal, ya sama. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat, dari situ nanti Allah akan memberikan banyak solusi ketika kita sholat. Dan sholat ini adalah ibadah badaniyah yang paling afdal di antara ibadah-ibadah yang lain. Apa alasannya? Pertama, karena besok pada hari kiamat yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Yang pertama kali dihisab di hadapan Allah besok pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik di sini dalam artian dia sholat, atau dia sholat dan juga sholatnya sudah sesuai dengan aturan-aturan, tahu syarat rukunnya, sholatnya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, tidak ada yang melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, itu nanti akan menjadi penyelamat di hadapan Allah. Makanya sholat ya harus benar-benar sholat, bukan cuma sekedar sholat jungkar-jungkir, tapi juga tahu aturannya di dalam sholat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Nah, 3 hal ini termasuk rahasia simpanan yang berharga dari Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Termasuk sakit itu. Sakit itu menjadi batu loncatan yang sangat cepat untuk menaikkan derajat seorang hamba. Makanya kadang-kadang sebagian kiai itu sering sakit, kadang sakitnya lama. Ya untuk meningkatkan derajatnya itu. Dan orang sakit itu juga ketika dia sudah berlatih untuk sabar, maka sakitnya itu menjadi satu yang sangat berharga di hadapan Allah. Kita itu boleh untuk bilang kepada orang, dan itu tidak termasuk bagian dari tidak menerima takdir Allah. Semisal, kamu kenapa kok tidur-tiduran terus, saya sakit. Apakah itu bagian dari mengeluh? Tergantung hatinya. Kalau cuma seperti itu, secara umum tidak bagian dari mengeluh. Dan juga termasuk orang yang menerima takdir jika memang hatinya benar-benar ridho terhadap apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau minta sembuh, kenapa? Kalau Minta sembuh. Mintanya kepada Allah. Iya. Boleh. Itu tidak termasuk bagian dari tidak menerima dengan takdir. Boleh saja. Mengadu kepada Allah itu boleh, walaupun dalam keadaan sakit itu juga termasuk boleh. Di dalam Al-Quran disebutkan, ashku bathi wa huzni ilallah. Kita mau mengeluh itu ya ngeluhnya kepada Allah. Kalau ngeluhnya kepada sesama manusia itu berarti tidak menerima dengan ketetapan Allah, tidak menerima dengan takdir Allah. Mengeluh di sini artinya hatinya berontak itu. Beda dengan kamu pergi ke dokter. Ini kenapa? Keluhannya apa? Oh, kepala saya pusing, Pak dokter. Dada saya sesak, lambung saya sakit. Itu bukan dari bagian mengeluh. Kalau tidak seperti itu dokternya tidak tahu. Ditanya sama dokter, kamu apa keluhannya? Saya ini Pak, kalau nanti ngomong terus terang nanti takut saya ini tidak menerima takdir. Ya dokternya bilang, semoga takdir kamu cepat meninggal. Ini repot. Itu tidak bagian dari mengeluh. Mengeluh itu lebih kepada hati, suasana hati yang tidak terima dengan yang ditetapkan oleh Allah. Dan yang sering terjadi, orang sakit terutama ketika sakitnya lama tidak sembuh-sembuh, ini saya sering menjumpai, kadang sampai keceplosan ngomong seperti ini,
lebih baik saya mati aja. Seperti ini tidak boleh. Tidak boleh. Ngomong seperti itu tidak boleh. Sudah diajarkan oleh Rasulullah, kalau ada orang sakit, biasanya ini sakitnya yang sudah lama, sudah parah, kalaupun mau ngomong seperti itu boleh, tapi ada caranya. Caranya bagaimana? Ya Allah, jika mati itu lebih baik dari lebih baik bagiku, maka lebih baik engkau matikan saja. Tapi jika hidup itu lebih baik, maka lebih baik engkau hidupkan. Kita tidak tahu yang lebih baik bagi kita itu mati atau hidup. Itu kan menurut kita, karena kita menanggung kesakitan yang sangat lama itu. Jadi menurut kita seakan-akan lebih baik mati saja. Iya, kalau kamu mati husnul khotimah. Kalau tidak mati husnul khotimah berarti kan tidak baik matinya. Dan mungkin Allah punya rencana lain biar dosanya lebih banyak yang terkurangi, karena kamu tiap hari dikasih ujian oleh Allah, ujian dan cobaan. Ini kadang-kadang sering terjadi. Kalau sudah sakit mending mati saja. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Hukumnya haram. Tidak boleh. Itu caranya tadi. Kita itu punya panutan. Panutan kita Kanjeng Nabi. Kalau mati lebih baik, ya lebih baik dimatikan saja. Kalau hidup lebih baik dihidupkan. Karena kita tidak tahu. Pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Kadang-kadang menurut kita baik, ternyata tidak baik menurut Allah. Nah, itu 3 hal terkait dengan simpanan yang sangat berharga dari Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pernah ada satu cerita yang agak lucu di sini, dijelaskan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Dulu ada orang yang sudah lanjut usia, umurnya 70 tahun, pergi ke dokter. Kemudian setelah nyampe ke dokter, ditanya, kamu kenapa kok kesini, keluhannya apa? Ini pendengaran saya terganggu, dok. Kemudian dokternya bilang, oh ini disebabkan karena usia, kamu sudah usia 70 tahun. Kemudian orang ini bilang lagi kepada dokter, ini dok, penglihatan saya terganggu nih dok, kurang jelas kalau ngelihat. Nah, dokternya bilang, hada minasab'in, ini karena faktor usia, kamu sudah usianya 70 tahun. Kemudian orangnya ini bilang lagi kepada dokter ini dok, kepala saya sering pusing. Dokternya bilang lagi, hadza minasab'in, ini karena faktor usia 70 tahun. Kemudian orang ini langsung mukul wajahnya dokter, pukul aja itu. Akhirnya dokternya marah-marah, kenapa kamu kok mukul-mukul, di sini kamu kan mau berobat. Dijawab oleh pasiennya itu, hadza minasab'in, ini juga faktor usia. Artinya begini, dari cerita ini artinya begini, orang ngobati orang lain itu kalau yang sudah sepuh, ya pastinya dengan menjawab ini faktor usia ini seakan-akan perasaan itu seakan-akan oh ini sudah ada kemungkinan sembuh, ya pokoknya diobati lah, walaupun kita juga di dalam hati oh ini mungkin karena faktor usia, obati saja, sembuh tidak sembuh itu urusan Allah, itu sembur aja orangnya. Ya jawab karena faktor usia itu kadang-kadang juga menyakitkan, menyinggung perasaan orang. Berarti seakan-akan tidak ada kesempatan untuk bisa sembuh. Nah, sabar ini adalah sifat yang butuh untuk dilatih. Kalau tidak dilatih susah sabar itu. Dalam sebuah hadis disebutkan al-mu'minu sari'ul ghadabi sari'ur ridha. Seorang mukmin itu cepat marahnya juga cepat redanya. Di hadis ini tidak disebutkan bahwasanya seorang mukmin itu orang yang tidak bisa marah, bukan. Justru orang yang tidak bisa marah itu tidak bagus. Orang itu kalau tidak bisa marah itu tidak bagus. Di Al-Quran disebutkan surat Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang menahan kemarahannya, bukan orang yang tidak bisa marah. Jadi artinya marah itu sifat bawaan manusia. Yang terpenting adalah orang bisa mengontrol kemarahannya, bisa mengendalikan kemarahannya. Itu adalah orang yang paling kuat. Orang yang paling kuat adalah orang yang ketika dia bisa marah tapi dia tidak marah.
Ini senada dengan hadis Nabi, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa marah tapi dia bisa mengendalikan kemarahannya, bisa mengendalikan emosinya. Dan sabar itu bukan hanya terbatas pada ujian-ujian saja. Pernah saya jelaskan bahwasanya sabar itu ada macam-macam. Ada sabar ketika melakukan ketaatan, ada sabar di dalam ketaatan, ada sabar di dalam kemaksiatan, ada sabar di dalam ujian, dan ada sabar di dalam melakukan hal-hal yang mubah. Dalam melakukan ketaatan juga butuh kesabaran. Satu contoh misalnya, kalian mau datang ke sini berat apa tidak berat? Ya, artinya antara maju dan mundur. Ini kan enak tidur, apalagi yang jauh ini kayak Mbak Lal. Siapa yang datang? Siapa yang datang ini? Misal ada yang jauh itu, mau datang itu kan juga ada gangguan pastinya. Kalau tidak sabar tidak bisa baca Quran, tidak sabar ya tidak bisa. Paling cuma beberapa baris sudah tutup. Ngaji seperti ini, misal durasi 1 jam, kalau tidak sabar ya sudah tidak bisa sampai selesai. Dalam melakukan ketaatan ibadah juga butuh kesabaran. Apalagi sholat taraweh, memang butuh ekstra kesabaran itu. Masih kurang berapa, tidak sabar ya tidak bisa. Cuma dapat berapa rakaat itu. Dalam hal ibadah kebaikan itu juga dibutuhkan kesabaran. Dalam hal maksiat juga dibutuhkan kesabaran. Bukan berarti maksiatnya harus sabar, bukan. Artinya sabar menahan diri agar tidak melakukan maksiat. Jangan disalahartikan. Misal ada orang minum minuman keras, masih minumnya 1 gelas, sabar ya, sebentar lagi masih ada lagi, tunggu sampai habis, itu masih ada beberapa botol. Ya bukan sabar seperti itu. Sabar fil maksiyah, sabar anil maksiyah itu sabar menahan diri agar tidak melakukan maksiat. Sabar butuh kesabaran. Kalau tidak punya kesabaran ya tidak bisa. Yang berikutnya itu adalah as-sabru anil musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah atau ujian atau cobaan. Dan ini yang sering kita pahami. Padahal sabar itu macamnya banyak. Juga ada sabar dalam hal yang mubah. Artinya kita itu pengen enak-enak terus. Ya kita kalau dituruti terus ya akhirnya bisa menyebabkan pemborosan juga. Ya sekali-kali lah dituruti tidak apa-apa. Agar apa? Agar hatinya tidak terikat dengan hal yang dipingini itu. Misal saya kok pengen makan sate ya makan aja. Yang penting jangan tiap hari. Pokoknya enak terus. Jadi pada kepikiran terus, ini terganggu aktivitas yang baik-baik itu terganggu dengan memikirkan makanan begitu. Itu 3 hal yang begitu sangat berharga yang akan diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah diberikan ini ya bukan berarti tidak dicintai. Orang yang misalnya tidak sakit, oh berarti orang ini tidak dicintai oleh Allah. Ya bisa jadi orang yang dicintai oleh Allah juga. Nah, bisa jadi orang yang tidak sakit itu karena banyak syukurnya gitu. Kalau saya lebih milihnya dikasih sehat tapi syukur dibanding sakit tapi sabar. Ya sama-sama bagusnya. Sakit pas sabar ya sama bagus. Syukur sehat kemudian syukur ya bagus. Kalau saya lebih milih banyak uangnya kemudian syukur daripada nggak punya uang kemudian sabar. Ya levelnya masih level itu, masih belum bisa yang lebih tinggi lagi, yaitu urusan Allah itu. Yang berikutnya wal maqalatul arbaun, maqalah yang ke-40. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyam. Suatu hari Ibnu Abbas ini ditanya oleh seseorang. Yang pertama pertanyaannya, hari apa yang paling bagus?
Hari apa yang paling baik? Ini pertanyaan pertama. Wa ma khairus syuhur? Bulan apa yang paling bagus? Bulan apa yang paling baik? Pertanyaan kedua. Wa ma khairul a'mal? Amal apa yang paling bagus, paling baik? Kira-kira kalau kamu yang ditanya, jawabannya apa? Jawabannya apa pertama? Hari Jumat, terus? Milihnya ya satu, jangan dua. Terus pertanyaan kedua apa jawabannya? Bulan. Iya, yang paling bagus, paling baik. Nah, terus amal yang paling baik? Amal yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Nah, tiap orang kan beda sudut pandang ya. Iya. Menurut versinya Sayyidina Ibnu Abbas, jawaban dari pertanyaan pertama, khairul ayyami yaumul jum'ah. Hari yang paling baik itu hari Jumat. Karena apa? Karena hari Jumat itu ya Idul Muslimin, hari rayanya orang Islam. Di samping itu juga banyak kejadian-kejadian yang bersejarah yang itu terjadi pada hari Jumat. Wa khairu syuhuri syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Salah satu alasannya karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan juga di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat ya, di sini bukan malam 1000 bulan, tapi lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di dalamnya juga ibadah sunnah itu seperti pahalanya seperti ibadah wajib. Dan ibadah wajib itu satu kali ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Itu salah satu alasannya kenapa dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdol, yang paling baik. Sedangkan amal yang paling baik menurut Ibnu Abbas, as-shalawatul khamsu liwaktiha. Sebaik-baik amal adalah sholat 5 waktu dikerjakan pada waktunya. Kenapa kok sholat 5 waktu? Karena sholat ini seakan-akan menjadi pintu pembuka untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya, makanya pintunya kebaikan itu ada di dalam sholat. Makanya saya juga kurang setuju ketika ada majelis sholawat, majelis zikir sampai malam, pas akhirnya jamaahnya sholat isyaknya atau sholat subuhnya keteteran. Kamu mau cari apa? Hadir majelis itu lebih penting mana dengan sholatnya? Ya lebih penting sholatnya, walaupun sama-sama penting. Ya itu memang tanggung jawab bagi siapa? Ya bagi dirinya sendiri, juga bagi yang mimpin majelis itu. Karena itu menjadi PR bagi sebagian orang untuk harus lebih bertanggung jawab terhadap jamaah-jamaahnya agar sholatnya tidak terbengkalai disebabkan karena menghadiri majelis-majelis itu. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas ini beliau wafat juga pada hari Jumat. Bagus apa tidak bagus? Bagus. Setelah beliau wafat, pertanyaan ini ditanyakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ibnu Abbas ini juga orang alim. Sayyidina Ali ya sama orang alim, cuma versinya beda, sudut pandangnya beda. Jadi kadang ada tipe murid itu yang suka tidak puas dengan jawaban gurunya. Sudah tanya, dijawab ini. Tanya ke guru yang lain, ustadz yang lain. Boleh? Ya boleh-boleh saja, asal jawabannya juga sama-sama benar. Sama-sama benar, dan sama-sama murid ini juga menghormati, menghargai jawaban dari gurunya. Ini masih penasaran ini, sehingga dia tanya kepada orang lain. Fama ta Ibnu Abbas fi dzalikal yaum ay yaumul jum'ah.
Famadhu ala dalika salah satu ayam. Setelah lewat 3 hari dari wafatnya Sayyidina Ibnu Abbas, ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali. Fabalagha Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma su'ila an dzalik. Wahai Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Abbas ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fa'ajaba bikadza, jawabannya seperti ini. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, faqala Aliyun radhiyallahu anhu, law su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi ilal maghrib la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Kalau kamu tanya ulama dari ujung timur sampai ujung barat, orang ahli fikih, orang ahli hikmah, semua pasti akan menjawab jawaban yang sama seperti jawaban Ibnu Abbas. Tapi aku punya jawaban lain. Ini berarti menghormati pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas. Illa anni aqul, hanya saja aku punya pendapat lain, aku punya versi lain, sudut pandang yang lain. Apa kalau menurut Sayyidina Ali? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, kata Rasulullah. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya. Orang mau masuk kota kan harus melewati pintu. Kalau istilah sekarang ya bukan pintu, semacam apa ya, pembatas itu. Selamat datang gitu. Kan masuk itu. Yang pertama, apa amal yang paling baik? Dimulai dari amal yang paling baik. Inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amal yang paling baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah, baik yang sedikit maupun yang banyak. Jadi jawabannya Sayyidina Ali itu lebih luas. Pokoknya mau kamu sholat, mau kamu puasa, mau sedekah, mau sholawat, mau zikir, mau baca Quran, amal yang paling baik itu ya amal yang diterima oleh Allah. Amal yang diterima oleh Allah. Jadi kalau ada ustadz misalnya kok beda-beda jawabannya, ya mungkin karena rujukannya beda, asal ada rujukannya. Oh ini ditanya apa amal yang paling baik ustadz? Sholat. Apa yang paling baik? Amal yang diterima oleh Allah, walaupun sedikit. Ya karena beda-beda rujukannya. Dan kadang-kadang ustadz itu karena dia tahu, karena dia orang berilmu ya, bisa jadi kalau beda yang tanya itu beda jawaban, karena tahu kondisi. Bisa jadi Mbak ini misalkan tanya ke saya, oh ini gimana ini hukumnya ini, atau bagaimana solusinya, saya jawabnya ini. Giliran ada yang lain tanya, saya jawabnya beda, karena kondisinya orang beda. Dan Rasulullah ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya juga kadang-kadang jawabannya beda. Kalau misalkan ada sahabat yang tanya, apa itu Islam? La taghdab, jangan marah. Ya karena tahu bahwa ininya marah. Ada yang tanya lagi, husnul khuluq, baiknya akhlak, baiknya budi pekerti. Apakah salah? Ya sama-sama benarnya. Makanya tidak usah bingung. Kalau ada orang berilmu itu jawabannya beda-beda. Ya karena dia punya banyak ilmu sehingga bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh penanya itu. Kadang ada yang tanya, Ustadz ini saya lebih baik kerja apa nikah ya? Bisa jadi ini saya jawabannya, di satu orang jawabannya menikah, satu orang jawabannya kerja. Karena saya lebih tahu kondisi orang yang tanya itu. Ini menurut Sayyidina Ali, amal yang paling baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Sedangkan bulan yang paling baik, wa khairus syuhuri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Bulan yang baik itu adalah bulan di mana kita bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah. Jadi walaupun itu bulan, anggap Januari, Februari, kalau kamu orang yang hatinya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, berarti adalah bulan yang terbaik. Langit hari ini, langit kemarin dan langit besok itu adalah langit yang sama. Akan tetapi akan menjadi berbeda bagi orang yang hatinya istimewa dan ditemani dengan orang-orang yang istimewa. Ini ya, semuanya sama. Hari itu semuanya sama. Tidak ada istimewanya. Yang menjadi istimewa itu karena kita melakukan hal-hal yang mulia, akan menjadi istimewa. Jadi tidak usah banyak gibah juga, semisal
oh itu Ustadz kok matinya hari Sabtu ya? Oh, kenapa kalau hari Sabtu? Oh itu Kiai kok matinya hari Minggu ya? Kenapa kalau hari Minggu? Kita ngikuti versinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hari yang bagus itu ya hari yang kita ini, bulan yang kita ini bertaubat kepada Allah. Bisa jadi beliaunya sudah taubatan nasuha. Jadi ada beberapa versi, tidak usah ribut-ribut. Oh itu ada pelacur matinya hari Jumat, husnul khotimah. Ya tidak apa-apa, bagus. Alhamdulillah. Tapi giliran tokoh-tokoh agama matinya hari Minggu, itu kok matinya hari Rabu. Oh, ini tanda tidak baik. Gundulmu itu tidak baik. Kamu tidak tahu hatinya orang. Hatinya orang itu bagaimana? Bisa jadi hatinya itu bersih, suci, tidak menyimpan iri dan dengki dan lain sebagainya. Itu. Dan yang pertanyaan berikutnya, apa hari yang paling baik? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma yakhruju fihi minad dunya ilallahi mu'minan billah, adalah hari di mana kamu meninggalkan dunia ini, artinya mati, wafat, meninggal dunia dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah. Itu artinya husnul khotimah. Kadang-kadang ada yang tanya ke saya seperti ini. Pernah ngaji Qurratul Uyun ya? Pernah ya? Ya pokoknya urusan pernikahan itu ya. Ada salah satu alumni di sini. Ada salah satu alumni tanya, dia nikahnya anggap kemarin gitu ya. Malamnya tanya ke saya, Gus, kalau berhubungan suami istri misalnya malam Sabtu atau malam Minggu waktu itu kalau tidak salah, katanya tidak bagus ya. Ya pikir saya, oh ini sudah nikah sudah sah kok, kapan nunggu tidak bagusnya itu. Tak khawatir dia melampiaskan dengan sesuatu yang haram. Ya saya bilang, tidak apa-apa, bagus, langsung tancap, gaskan. Kesuwen itu kayak gitu. Ya memang ada sih keterangan-keterangan di beberapa kitab, kalau nanti berhubungan malam ini atau malam ini nanti akan menyebabkan gini dan gini. Ya itu bagi sebagian orang mungkin iya. Tapi pas malam pengantin baru, malam pertama tanya seperti itu, ya saya jawab, ya langsung saja, tidak usah, langsung saja, tidak usah baca-baca itu sudah. Bismillah. Kita ini ngikuti madhabnya Sayyidina Ali, gitu. Bukan urusan hari, tapi isi di dalam hari itu. Nah, hari yang paling bagus itu adalah hari di mana kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Berarti mati dengan membawa iman, mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang penting kan orangnya itu husnul khotimah, mau mati hari Sabtu, mau mati hari Minggu, yang penting husnul khotimah. Jangan banyak protes. Atau misalnya kadang ada orang mau mulai ngaji, misalnya setoran, ini kalau udah hari Rabu atau udah hari Ahad itu udah bagus. Ya daripada nanti diisi dengan hal-hal yang tidak baik, ya sudah sekarang mulai ngaji. Ya tak apa-apa. Kita ngikuti mazhabnya Sayyidina Ali. Semua hari itu sama. Hari ini, hari kemarin, dan besok semuanya sama. Yang menjadikan istimewa itu ketika kita melakukan hal-hal yang mulia. Hati kita tidak dipenuhi dengan iri, benci, dengki. Itu akan menjadi hari yang terpuji, hari yang indah, hari yang wangi seperti bunga yang mekar di pagi hari, gitu. Paham? Nah, itu terkait dengan makalah yang ke-39 dan yang ke-40. Hujannya semakin lama semakin awet. Silakan yang mau tanya. Bisa bertanya seputar materi atau bertanya pertanyaan lain, silakan. Besok ada pembahasan khusus. Saya akan membahas tentang media sosial, WA, Facebook, YouTube, TikTok. Bagaimana kita memainkan itu semua. Silakan yang mau tanya. Ustazah mau tanya. Ini mau tanya pertanyaan kemarin Ustaz. Ya.
Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ustazah siapa namanya? Ustazah siapa namanya? Amel satunya? Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Malaikatil muqarrabin. Itu bisa dipakai untuk berdoa. Silakan yang mau tanya. Barangkali ada yang mau tanya. Ada? Tidak ada? Wallahu a'lam.